Halo adik-adik semua, kali ini kita masuk pada pembelajaran termokimia, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang pengantar termokimia, yaitu apa itu sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan persamaan termokimia. Pengertian termokimia. Termokimia berasal dari kata termo dan kimia. Termo adalah panas, sedangkan kimia yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan reaksi kimia. Jadi, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran dan perubahan panas yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Energi alam semesta ini tetap, sehingga energi yang terlibat dalam suatu proses kimia maupun fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi saja. Contohnya misalnya, perubahan energi radiasi diubah menjadi energi panas, energi potensial diubah menjadi energi listrik, atau energi kimia diubah menjadi energi listrik. Dalam termokimia, istilah sistem dan lingkungan begitu penting, di mana sistem dalam termokimia adalah bagian dari alam semesta yang dijadikan sebagai fokus pengamatan, sedangkan lingkungan adalah bagian di luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Kita misalkan ini merupakan gelas kimia yang berisi larutan, misalnya air. Nah, di luar dari gelas kimia ini dan gelas kimia ini adalah lingkungan. Sehingga dari pengertian tadi, sistem adalah yang menjadi pusat pengamatan atau fokus pengamatan kita. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalamnya, itu reaksi yang terjadi, itulah yang kita amati. Nah, lingkungan di sini adalah wadahnya dan di luar wadah yang berpengaruh terhadap sistem. Contohnya misalnya adalah reaksi antara urea dan air di dalam sebuah botol tertutup. Maka air dan urea di dalam botol tersebut merupakan sistem dan dinding botol serta tutupnya merupakan lingkungan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya ketika kita mengamati sup yang direbus hingga mendidih, maka isi sup di dalam panci merupakan sistem, sedangkan udara di bagian permukaan air dan dinding panci merupakan lingkungan. Sistem dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem di mana dapat terjadi perpindahan materi dan energi dengan lingkungannya. Contohnya, misalnya kopi panas dalam gelas terbuka, maka akan melepaskan panas dan uap air ke lingkungannya. Sistem tertutup adalah suatu sistem di mana hanya dapat terjadi perpindahan energi ke lingkungannya, tetapi tidak dapat terjadi perpindahan materi. Contohnya adalah kopi panas di dalam gelas tertutup. Nah, dapat melepaskan panas atau kalor ke lingkungannya, tetapi tidak ada uap air yang hilang karena dia telah ditutup. Nah, dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Adalah suatu sistem di mana tidak dapat terjadi perpindahan materi maupun energi ke lingkungannya. Contohnya itu misalnya kita meletakkan kopi panas ke dalam termos, maka panasnya dapat bertahan hingga beberapa hari karena sistemnya dibuat terisolasi, sehingga tidak ada pengaruh maupun perpindahan energi dari lingkungannya. Hukum termodinamika 1, di mana delta U sama dengan Q tambah W. Delta U merupakan perubahan energi dalam sistem, sedangkan Q adalah kalor
diserap atau dilepas sistem, sedangkan W kerja yang dilakukan atau diterima sistem. Nah, jika sistem melepas kalor, maka nilai Q negatif. Jika sistem melakukan kerja, W negatif. Nah, jika sistem menyerap kalor, maka Q positif. Jika sistem dikenai kerja, maka W positif. Contoh soal. Suatu sistem mengalami perubahan energi selama perubahan sistem menyerap kalor sebesar 250 kilokalori. Selain itu, sistem juga melakukan kerja sebesar 125 kilokalori. Maka penyelesaiannya adalah sistem menyerap kalor maka Q bertanda positif. Dan sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif. Sehingga delta U sama dengan Q ditambah W. Sama dengan, karena dia tadi menyerap kalor, maka Q-nya positif, yaitu 250. Sedangkan W dia melakukan kerja, berarti negatif, sehingga dikurangi 125 kilokalori. Sehingga hasilnya adalah 125 kilokalori. Perubahan entalpi atau delta H. Entalpi merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur besarnya, tetapi yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi suatu zat sama dengan harga kalor reaksinya yang dilambangkan dengan Q, sehingga delta H sama dengan Q. Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Pelepasan kalor ke lingkungan akan menurunkan energi di dalam sistem. Entalpi hasil reaksi menjadi berkurang atau menjadi lebih kecil dari entalpi awal, sehingga delta H sama dengan negatif. Reaksi endotherm adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor dari lingkungannya. Adanya penyerapan kalor akan mengakibatkan energi sistem naik. Entalpi hasil reaksi menjadi lebih tinggi daripada entalpi semula, sehingga nilai delta H menjadi positif. Jadi, yang harus kalian ingat bahwa reaksi exotherm dia melepaskan kalor, maka delta H sama dengan negatif. Reaksi endotherm dia membutuhkan atau menyerap kalor, maka delta H sama dengan positif. Persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Misalnya, H2 gas ditambah Cl2 gas membentuk 2HCl gas. Delta H sama dengan minus 88 kJ per mol. Inilah yang dinamakan persamaan reaksi termokimia. Dengan ketentuan 1. Fasa dan koefisien setiap zat yang terlibat harus dituliskan. Jadi ketika kalian menulis persamaan reaksi termokimia, fasanya atau wujudnya serta koefisiennya harus dituliskan dengan tepat. Yang kedua, delta H atau perubahan entalpi ditulis di ruas kanan atau hasil reaksi. Jadi, delta H atau perubahan entalpinya itu selalu ditulis paling akhir atau sebelah kanan reaksi. Yang ketiga, delta H negatif untuk reaksi exotherm, delta H positif untuk reaksi endotherm, seperti yang kita pelajari tadi. Sehingga dalam penulisan persamaan termokimia, tanda perubahan entalpi ini harus betul-betul diperhatikan. Dan yang terakhir adalah jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisiennya. Yang mana dimaksud dengan koefisien? Koefisien adalah angka di depan unsur maupun senyawa. Nah, koefisien itu sama dengan jumlah mol zat yang terlibat.
Jika persamaan termokimia dikalikan dengan faktor tertentu, maka perubahan entalpi atau delta H juga harus dikalikan dengan faktor tersebut. Artinya, misalnya, 1/2 H2 gas ditambah 1/2 Cl2 gas membentuk HCl gas dengan delta H sama dengan minus 44 kJ per mol. Untuk pembentukan 2 mol senyawa HCl, maka kita kali dengan 2. Semuanya koefisien atau molnya kita kali 2, sehingga hasilnya H2 gas tambah Cl2 gas membentuk 2 mol HCl gas dengan delta H minus 88 kJ per mol. Nah, delta H-nya ini karena reaksinya dikali 2, maka delta H atau perubahan juga dikali 2. Itulah yang dimaksud bahwa faktor tertentu selalu mengikuti perubahan entalpinya. Ketika misalnya nanti dia dibalik, maka tanda perubahan entalpinya juga harus dibalik. Nah, kita contohkan. 2 HCl gas membentuk H2 gas tambah Cl2 gas. Delta H sama dengan positif 88 kJ per mol. Nah, ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan 2 mol HCl tadi, sehingga delta H-nya dari negatif menjadi positif. Contoh soal. Sebanyak 2 mol H2 gas dan 1 mol O2 gas bereaksi membentuk air disertai pelepasan kalor sebesar 572 kJ. Dengan persamaan reaksi, 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid dengan delta H sama dengan min 572 kJ. Tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan 1 mol air. Nah, yang diketahui di soal dia pembentukan 2 mol air. Kita lihat biar koefisien dari H2O adalah 2 sehingga molnya adalah 2. Nah, yang ditanyakan adalah untuk pembentukan 1 mol air. Untuk terbentuk 1 mol, maka kita kali dengan 1/2 agar 2 mol air menjadi 1 mol air. Karena H2O kita kali dengan 1/2, maka semua unsur atau semua perubahan entalpinya juga ikut kita kalikan dengan 1/2. Sehingga hasilnya H2 gas ditambah 1/2 O2 gas membentuk H2O liquid dengan delta H minus 286 kJ. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.